Oke, jadi aku udah kurang lebih selama 2 tahun berurusan sama dua framework JavaScript yang cukup populer yang mungkin sampai sekarang bakal sering dipakai apalagi di Indonesia yang iklim developmentnya masih banyak yang bisa dikembangin. Dan kedua framework ini tentunya udah cukup familiar apalagi buat para pengikut bootcamp ya, karena ini sering jadi yang materi yang diajarin, yaitu React sama Vue. Nah, kadang ada sempat kepikiran apalagi buat awal-awal milih ini atau itu, mana yang better buat development aplikasi kita, mana yang lebih baik kita pakai. Agak capek juga sih sebenarnya kalau misalnya ini aku omongin terus, karena tentunya banyak bahasan yang sebenarnya udah diomongin, mau entah dari siapa, mungkin dari orang lain atau mungkin di artikel yang ada di internet gitu, udah sempat dibahas pastinya. Tapi di sini aku mau coba show aja kalau misalnya buat contoh aktual skenario nya kayak gimana sih kalau misalnya pakai Vue itu kayak gimana, kalau pakai React kayak gimana. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan yang bisa lebih enak gitu buat dipikirin karena kita lebih lihat case realnya. Jadi ini contoh aplikasi yang aku kembangin, namanya buat bahasanya bahasanya sih buat frameworknya aku pakai Vue. Nah, Vue itu mungkin buat yang belum familiar, Vue itu bisa dibilang lebih kaku daripada React. Banyak aturan yang harus diikutin, meskipun nggak bener-bener banyak sih, tapi lebih banyak lah daripada React. Nah, contohnya buat di strukturnya, misalnya kita udah masukin ada bahasa apa, HTML gitu, kita udah bikin semacam halaman front end page-nya. Nah, nanti di scriptnya itu kita perlu masukin struktur gini kayak export default, terus bawahnya kita masukin pertama props itu apa, props itu ya apa yang akan kita passing datanya ya ke halaman frontend kita. Itu perlu kita specify apa aja. Kemudian komponennya, misalkan kita mau import komponen buat UI-nya atau komponen buat form dan sebagainya, itu perlu kita specify di komponen kita semuanya. Tentunya kita import dulu. Terus kemudian nanti data. Nah, data itu nanti isinya apa aja, isinya itu nanti kita apa aja data yang akan di return. Nah, terus method itu nanti function apa aja yang bakal ada di dalam halaman frontend kita. Misalnya ada bikin create, di destroy, macam-macam. Nah, itu semua perlu kita masukin, meskipun nggak harus urut, tapi itu perlu ada kalau misalkan kita memang mau bikin frontend yang pakai Vue. Nah, kalau misalnya kita lupa nih, misalnya contoh yang paling sering mungkin buat awal-awal gitu waktu aku pakai Vue, yang aku sering alamin itu biasanya kalau passing props nih. Passing props misalkan nih, ini contohnya ini aku udah ada di contohnya ada data dari backend nih. Backend aku misalnya pakai pakai Laravel. Backend dari Laravel aku passing ke depan ke si front end ini. Aku udah kasih tahu, oke, nanti passing data nih, ada contohnya misalnya data ini. Aku kasih label data. Si propsnya itu kadang aku lupa masukin. Aku kadang baru gini, aku udah coding tapi aku lupa masukin karena mungkin itu fitur update gitu. Sebelumnya kayak gini, cuman aku udah tambahin di backend gitu. Waktu aku passing ke depan, aku cek, aku compile, aku cek ternyata datanya nggak muncul. Kenapa? Nah, biasanya karena ini, aku nggak passing itunya. Nah, tentunya bisa dicek langsung ke propsnya biasanya. Nah, tapi mungkin buat awal-awal itu sih yang jadi kendala. Nah, kurang lebih kayak gitu secara simpelnya ya. Jadi banyak aturan yang harus kita ikutin. Di satu sisi eh, nggak enak mungkin karena kita harus urut kayak gini. Istilahnya kalau misalnya kita pakai di React itu kayak kita bikin sistem kelas, dimana sekarang udah hampir gak ada kayaknya orang yang pakai kelas di React. Kebanyakan udah pakai hooks. Nah, kalau misalnya di sini ya mau gak mau harus kayak gini. Gak ada yang kayak misalnya pakai hook itu langsung kita ya udahlah gini aja langsung. Nah, tapi di sisi lain enaknya ya lebih rapi dan enak buat dilihat aja.
Misalnya kita mau ngecek tadi, ya udah cek aja datanya nggak masuk, oh kemungkinan di proses. Misalnya kita set function gitu, misalkan ngirim form, oh form kok nggak muncul, kok nggak kekirim, ya kita ceknya di functionnya gitu. Udah urut. Dan misalnya kalau misalnya kita serah terima dari satu developer ke developer lain gitu, misalnya buat serah terima task, itu nggak terlalu banyak yang harus dipelajarin karena ya kurang lebih udah kebayang lah kayak gimana strukturnya, sistemnya kayak gimana. Oke, itu buat Vue. Nah sekarang buat si React itu kayak gimana? Bentar aku cek dulu. Si React itu kayak gini. Si React ini aku bikin pakai TypeScript ya, tapi kurang lebih sama buat fitur functionnya harusnya. Si React itu ini aku mungkin agak terlalu representatif ya, tapi ya gini lah. Si React itu lebih bebas dari framework lain, atau bisa dibilang bahkan yang paling bebas dibandingin yang lain. Bahkan dulu sempat ada konvensi kalau misalnya React itu bukan framework tapi kayak library atau semacamnya gitulah, karena saking bebasnya itu kita cukup pakai apa yang kita butuhin dan itu aja yang kita tampilin. Kebalikan dari Vue. Nah contohnya kayak gini, misalnya kita ada halaman front end, udah halaman HTML gitu, kita mau passing data, nah ini kita pakai fonts. Ini aku pakai itu ya, ya ngerti lah. Kalau misalnya di React itu biasanya kita pakai apa, kelas gitu, terus nanti kita return, yang kita return tuh HTML-nya. Nah kemudian si ini kita mau passing data ke sini. Nah kemudian buat cara gimana passing datanya itu nggak kayak si Vue tadi yang misalnya kita perlu setup buat propsnya apa, ininya apa, metodenya apa. Kita bisa langsung sebebas, misalnya kita mau pakai hook gitu, kita pakai hook bisa. Mau kita pakai langsung bikin function method terus returnnya ini, terus kita passing ke sini bisa. Nah ini contohnya misalnya aku kalau pakai si apa, buat ambil data dari API, terus aku langsung passing aja. Jadi ini kayak semacam backendnya, buat ngambil data dari backend. Ya udah aku passing aja kayak gini. Nah ini nggak bisa kita di satu sisi kayak gini tuh kita udah mungkin jadi fitur dari React yang mungkin secara default, apalagi dengan adanya Next.js yang udah benar-benar ngedukung buat full front end back end jadi satu. Jadi kita benar-benar bebas nih mau gimana modelnya, kita mau masukin kayak gini atau kita mau setup propsnya kayak gimana. Kalau ini aku langsung setup langsung jadi variabel gini, aku masukin gini. Nah aku nggak tahu kalau misalnya orang lain ngelihat kode ini kayak gimana, tapi buat aku kalau misalkan aku bayangin diri aku jadi orang lain dan tiba-tiba disodorin kayak gini, apalagi kalau misalnya aku belum familiar sama React, aku mungkin akan bingung karena ini gunanya buat apa dan kenapa tiba-tiba ada kayak static prop, kenapa ada ini, terus kenapa ini tiba-tiba dari mana. Nah hal kayak gini udah apa ya, ya bisa dibilang jadi hal yang biasa di React. Bentar aku coba show React. Apalagi dengan sekarang yang awalnya bentar, komponen. Nah dulu kita biasanya harus pakai kayak gini, misalnya kelas apa, extend apa, render. Nah kita render return baru HTML-nya apa. Sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang bisa kita langsung kayak gini. Ini sih udah kayak shorthand-nya, return gini. Nah sekarang nggak kayak gitu lagi. Sekarang bisa kita persingkat dengan namanya hook. Hook itu hook. Nah hook ini ya. Nah aduh susah. Mana ya. Nah ini, jadi misalnya kayak gini function, kita langsung return apa gitu.
Terus kemudian mau misalnya ada variabel yang akan berubah value-nya, kita udah langsung specify dalam satu baris saja. Const ini nanti misalnya kalau mau berubah nanti akan panggil ini. Nah, ini variabel initialnya apa. Nah, kalau misalnya si view itu nggak kayak gitu kan. Kita harus specify ini semua gitu, dan kemudian nanti kita perlu specify fungsinya agak lebih banyak. Tapi kembali lagi ke keuntungan kita di awal dan di akhir. Kalau React itu enak di awal, tapi mungkin bisa pusing di akhir. Kalau Vue kebalikannya, bisa enak pusing di awal, tapi pasti itu enak di akhir. Karena kita perlu setup beberapa hal, setelah itu udah, kita nggak perlu pusing lainnya. Tapi kalau misalnya React, itu enak kalau misalnya kita mau cepet-cepet bikin apa-apa gitu. Jadi, nah gitu. Jujur, aku belum bisa ngasih contoh yang lebih enak kayak gimana buat si React-nya. Karena si Vue, kalau kebandingin sama Vue itu jauh lebih lebih kebayang lah. Tapi kalau React, karena React itu begitu dinamisnya, itu kita bisa pakai hooks, kita bisa langsung tetap balik pakai si kelas itu dan macam-macam. Method life cycle-nya juga bisa kita atur. Nah, itu bisa jadi satu video lagi ya, yang aku nggak tahu berapa lama. Tapi ya kayak gitu. Jadi kalau aku ngasih kesimpulan sih di 2023, kalau misalnya kita kebiasa sama misalnya opinionated programming yang sifatnya opinionated, yang udah ada standarnya sendiri, Vue jadi opsi yang lebih bagus dan akan lebih enak. Tapi kalau misalnya kita pengen ngikutin tren yang bisa dibilang banyak tutorialnya, banyak library yang menarik, developmentnya yang bisa dibilang cukup aktif, itu React tetap jadi pilihan utama. Tapi kalau nggak salah si Vue itu lebih sejauh ini setahu aku ya, Vue itu karena emang tadi yang aku sebut, mungkin capek di awal tapi enak di akhir. Itu secara nilai kepuasan itu lebih tinggi Vue. Atau aku salah ya di 2023? Bentar. Enggak. Ya tapi kayak gitulah intinya. Bisa dicek aja buat tren-trennya kayak gimana perbandingannya. Tapi tadi aku cuma contohin aja, contoh real actualnya kayak gimana yang aku pakai dan aku terapin. Sekarang karena aku developmentnya terkait sama banyak kalkulasi, perhitungan angka dan sebagainya, dan itu juga melibatkan framework lain backend seperti Laravel, Vue itu cukup lah, dan itu udah enak banget buat ngebantu front end-nya. React bisa juga, cuman untuk melakukan hal yang sama aku harus bikin beberapa aturan sendiri, aku harus ngeset sendiri buat misalnya strukturnya kayak gimana. Kalau misalnya aku pakai React, aku harus set hooknya kayak gimana, gini. Sedangkan kalau Vue udah jelas, oke, kita masukin propsnya di sini, kemudian metodenya ini, datanya apa gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya perbandingannya ya secara real.